Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan memberikan materi tambahan mengenai kebijakan dalam sistem transportasi yang mendukung transportasi berkelanjutan. Nah, kita ingat kembali bahwa beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang permasalahan transportasi dan alternatif pemecahannya. Kemudian kita nantinya akan membahas tentang transportasi berkelanjutan dan kebijakan pengembangan dalam sistem transportasi. Baik, akan saya mulai. Jadi pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dalam sistem transportasi, ya. Jadi kita bisa membaginya menjadi sistem transportasi tingkat regional maupun tingkat provinsi, kemudian di tingkat nasional, baik itu sistem transportasi darat pada permasalahan transportasi perkotaan, kemudian maupun maritim maupun di bidang transportasi udara. Nah, pada sistem transportasi perkotaan, kita dihadapkan pada masalah kemacetan. Nah, kemacetan ini biasanya timbul karena adanya kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan penggunaan transportasi pribadi yang cukup tinggi juga. Kemudian adanya permasalahan yang kalian sempat singgung adalah tentang infrastruktur, ya. Jadi adanya kerusakan-kerusakan jalan yang tidak memenuhi kapasitasnya itu menjadi permasalahan transportasi juga. Jadi adanya urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk yang berpindah ke suatu kota menyebabkan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, kemudian terbatasnya prasarana yang mendukung seperti sistem jaringan jalan yang tidak memenuhi kapasitas yang harusnya disediakan. Kemudian adanya juga permasalahan angkutan umum yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi perkotaan, di mana kota yang baik dan sehat sebetulnya dapat ditandai dengan melihat kondisi sistem angkutan umum perkotaannya. Nah, itu semua sudah pernah kita bahas di pertemuan dulu yang sebelum trimester pertama. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai transportasi berkelanjutan. Jadi apa itu transportasi berkelanjutan? Transportasi berkelanjutan merupakan sistem kebijakan yang dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan mengakomodasikan kebutuhan atau permintaan semua pengguna jalan yang dengan aman, nyaman, dan memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang. Sementara Federal Highway Administration tahun 2001 menjelaskan mengenai keberlanjutan, yaitu bagaimana suatu sistem dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga harus dapat berkompromi dengan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi sistem transportasi berkelanjutan adalah transportasi yang aman, berkualitas, dan memiliki aksesibilitas ke semua lini, memperhatikan sektor ekologi, ekonomi, dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas atas aksesibilitas manusia, barang, keamanan, meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi suara, meningkatkan kualitas air, mereduksi emisi gas buang, meningkatkan kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Nah, yang penting dalam sistem transportasi berkelanjutan kita memperhatikan adanya keadilan sosial, di mana adanya masalah transportasi bagi si miskin, pengangguran, wanita, dan transportasi. Misalnya di Jakarta juga sudah dipisahkan, ya, ada kereta khusus untuk wanita misalnya, mobilitas anak-anak dan penyandang cacat. Kemudian keberlanjutan dari aspek lingkungan kita lihat di mana adanya kehilangan ruang hijau dan habitat yang harusnya kita hindari, kemudian polusi air,
adanya permintaan bahan bakar minyak yang semakin tinggi harus kita siasati, polusi udara, kebisingan, pemanasan global, dan sampah kendaraan itu yang harus kita tekan. Kemudian kesehatan dan keselamatan, misalnya adanya tingkat kecelakaan yang mengakibatkan kematian akibat padatnya arus lalu lintas, misalnya, kemudian adanya polusi udara yang dihubungkan dengan tingkat kesehatan, bahaya gaya hidup pasif, dan bahaya di jalan. Kemudian kita juga harus memperhatikan mengenai kualitas hidup dan komunitas, misalnya pemisahan komunitas, invasi ruang, kerusakan peninggalan bersejarah, dan kejahatan. Yang terakhir, kita memperhatikan juga ekonomi dan biaya murah. Beberapa strategi penerapan transportasi berkelanjutan. Yang pertama adalah memperhatikan hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Yang kedua adalah meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda atau kendaraan tidak bermotor. Kemudian mengembangkan sistem transit, yaitu misalnya dengan merencanakan tempat-tempat transit seperti park and ride, kemudian mengembangkan sistem halte, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi, yaitu dengan sistem transportasi cerdas, yaitu Intelligent Transport System. Dan yang terakhir adalah kebijakan publik, di mana beberapa negara maju, misalnya pajak untuk bahan bakar sangat tinggi, guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sementara di negara kita malah ada subsidi bahan bakar, sehingga bahan bakarnya bisa menjadi murah. Kemudian ada juga kebijakan biaya parkir dikenakan dengan harga tinggi. Jadi kalau mau kemana-mana, sayang uang parkir misalnya. Kalau di sini masih rendah, kalau di Indonesia. Kemudian keamanan ditingkatkan dengan sanksi tilang yang ketat terhadap pelanggaran lalu lintas, manajemen kecepatan berkendara, penerapan traffic calming, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini adalah contoh arah kebijakan transportasi darat yang akan diterapkan di ibu kota negara yang baru. Di sini arahan Presiden bahwa nantinya di ibu kota negara baru atau IKN ini menjadi Smart City, Green City, dan Sustainable City. Artinya apa? Smart City kotanya mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelolanya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan warganya. Kemudian di Green City, kota dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Sustainable City, di mana kota menerapkan konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, untuk arahan Menteri Perhubungan di sini transportasi antar moda di sini dengan tata guna lahan, memperhatikan tata guna lahannya. Kemudian waktu tempuh, waktu perjalanan kurang dari 30 menit dari bandara dengan KA Express Line. Yang ketiga, kecepatan angkutan perairan dengan kecepatan paling tinggi 30 knot. Nomor 4, energi sumber tenaga penggerak dengan listrik. Dan yang terakhir adalah manajemen pengendalian dengan sistem transportasi cerdas. Ini adalah contoh sistem transportasi darat yang akan dikembangkan di IKN yang mungkin sebenarnya ini sangat ideal untuk dikembangkan di kota-kota lain di Indonesia, namun memang kendalanya adalah biaya yang cukup tinggi. Nah, kita lihat di sini adanya keterkaitan intermoda dan intramoda. Di intermoda di sini ada sistem BRT, ada non motoris misalnya jalan pejalan kaki, jalur bersepeda. Kemudian di intramodanya kita lihat BRT, direct service atau autonomous, kemudian autonomous BRT, autonomous minibus, dan di non motorisnya ada jalur bersepeda dan jalur pejalan kaki. Kemudian intermoda dan intramodanya dihubungkan dengan fasilitas pendukung integrasi moda dan dikelola semuanya dengan information, communication, dan teknologi. Jadi Intelligent Transport System akan digunakan di semua lini aspek transportasi yang akan diterapkan di ibu kota negara baru. Nah, ini merupakan konsep ideal yang mungkin sebenarnya seharusnya kita semua bisa menikmati juga ya, tapi sayangnya memang modalnya cukup tinggi. Nah, kebijakan yang lain adalah pengembangan transit oriented development. Jadi, apa itu transit oriented development? Jadi, pengembangan sistem transit. Di mana di sini untuk pengembangan sistem transit
ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan identitas wilayah di sekitar titik transfer antar moda, memberikan akses yang baik bagi titik transfer antar moda, misalnya kepada pejalan kaki, pada sistem transit dan shuttle, kepada jaringan jalur dan parkir pesepeda, ada lokasi integrasi antar moda baik dengan transit shuttle maupun kendaraan pribadi, dan lokasi parkir kendaraan pribadi. Selanjutnya, merencanakan wilayah di sekitar titik transfer antar moda dengan baik dan efektif, misalnya di daerah permukiman, perkantoran, komersial, pusat pertokoan, retail, fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang publik, dan ruang terbuka hijau. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan dari Intelligent Transport System atau sistem transportasi cerdas. Sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transport System atau ITS merupakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan pada bidang transportasi darat, termasuk infrastruktur, kendaraan, dan pengguna, dan dalam manajemen lalu lintas dan manajemen mobilitas. Ini adalah contoh penerapan CCTV, kemudian dengan adanya sistem tenaga surya, kemudian dengan adanya variable message sign. Ada juga kalau di alun-alun itu sudah ada pelican crossing, ya, tombol traffic light untuk penyeberang jalan dengan memencet tombol, ya, yang ada di alun-alun Kota Magelang itu dengan adanya sistem pelican crossing. Itu adalah contoh salah satu contoh penerapan ITS. Ada juga dengan ACTS, yaitu tentang Automatic Control Traffic System yang ada di pengontrolan besarnya siklus lampu lalu lintas yang ada di daerah Menawa itu dengan menggunakan ATCS. Tipologi ATS sendiri itu terbagi dalam 3 bentuk, yaitu kapital. Di sini 3 bentuk, yaitu pertama adalah infrastruktur based system, itu untuk membantu manajemen lalin, termasuk adanya rambu lalin dengan ACTS yang tadi saya ceritakan. Kemudian vehicle based system untuk membantu pengendara seperti sistem navigasi dan blind spot monitoring, eco driving. Contohnya dengan autonomous vehicle, ya. Kalau sekarang itu ada semi autonomous vehicle, misalnya dengan sistem yang ada di kendaraan-kendaraan yang sudah canggih, ada dengan sistem hybrid maupun dengan kalau di Honda itu juga sudah ada sistemnya, di mana kalau misalnya kita melaju jalan tol, kita kalau tidak salah judulnya drift atau apa, sehingga tidak usah pengendara mobilnya bisa tidak usah memencet gas, diam aja gitu, ya, mobil sudah bisa bergerak sendiri. Kemudian di sektor public transport system untuk meningkatkan konektivitas, misalnya dengan smart ticket atau smart card. Nah, ini adalah contoh penerapan ITS, sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut atau ETMS, ya. Ada beberapa kebutuhan teknologi, kemudian ada sistem informasi perjalanan tingkat lanjut ATIS, dan seterusnya. Ini bisa kalian baca nanti, ya. Oke, kemudian ini adalah contoh sistem moda transportasi yang akan digunakan di Ibu Kota Negara Baru, ya. Harapannya kita semua juga akan merasakan, ya. Ada autonomous minibus, ada BRT direct service, ada autonomous BRT, ada airport connection, metro LRT, ada bicycle superhighway yang mungkin akan diterapkan di beberapa jalan di kota ini, ya. Ada bicycle highway corridor, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada feeder non motorized, ada infrastrukturnya, inner trunk line, outer trunk line, kemudian feeder motorized, ada central access road, dan lain sebagainya. Untuk sistem transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, di sini akan dikembangkan bis tanah air atau amphibian bus. Kemudian ada urban water shuttle dengan tenaga surya, dan lain sebagainya. Ini adalah alternatif armada yang akan digunakan di Ibu Kota Negara Baru yang sangat canggih, ya. Nah, selain contoh tadi di Ibu Kota Negara Baru yang ada grand design-nya sudah dirancang, di sini ada arah kebijakan juga di sistem transportasi air atau di sektor maritim,
di sini akan mengembangkan sistem INA-Portnet atau Indonesia Portnet pada 33 pelabuhan di seluruh Indonesia dan ditargetkan untuk diimplementasikan pada 20 pelabuhan yang lain tahun 2020. Kemudian ada juga penerapan single window system, studi on the use of biofuels for marine shipping, terus kemudian menggunakan energi alternatif, penggunaan e-navigation di bidang logistik di transportasi air, kemudian inland waterways dan ferries transportation dan exchange program ya, dengan pengembangan angkutan ferry. Kemudian di transportasi udara bagaimana? Kalau di transportasi udara di sini ada konsep Smart Airport yang merupakan teknologi 4.0 dengan membangun dan mengembangkan bandar udara sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan yang berarti bandaranya sudah menerapkan ITS juga ya, teknologi 4.0. Kemudian di arah kebijakan di sektor perkeretaapian akan telah meluncurkan One Single Submission OSS ya untuk perizinan badan usaha perkeretaapian dan adanya sertifikasi SDM perkeretaapian dan sertifikasi kelaikan sarana juga secara online. Di sini sangat penting ya SDM perkeretaapian karena kita sangat tertinggal, maka sudah diarahkan kebijakan ke dalam SDM dan untuk pemeliharaan sarana di sini sudah dilakukan secara online. Nah, kemudian ada lagi konsep kebijakan mengenai permintaan kebutuhan akan transportasi atau konsep manajemen kebutuhan akan transportasi atau bahasa Inggrisnya adalah travel demand management, yaitu merupakan usaha pengelolaan manajemen pada sisi kebutuhan akan transportasi atau suatu cara untuk mengurangi perilaku pelaku pergerakan dengan tujuan untuk mengurangi besarnya pergerakan, ya, kebutuhan akan pergerakan atau menyebarkan kebutuhan tersebut dalam ruang dan waktu. Contohnya dengan pergeseran waktu, rute atau lokasi, pergeseran moda dan pergeseran lokasi dan tujuan. Contohnya bagaimana pergeseran waktu misalnya dilakukan strategi jam masuk atau keluar kantor atau sekolah yang berbeda-beda sehingga kalau misalnya satu masa ya jam kantor masuk jam 7, sekolah masuk jam 7, keluarnya jam 4 semua, maka di jalan-jalan akan penuh ya kan? Akan penuh sehingga akan macet di jam-jam tertentu, sementara jam-jam lain akan lebih tidak macet, maka disebar. Misalnya kantor masuk jam 7, kantor masuk jam 9, sekolah masuk jam 7, maka ini akan adanya pengurangan jam sibuk di jam-jam tertentu. Kemudian bisa juga dengan hari jam kerja dipadatkan, misalnya yang tadinya 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Kemudian ada jadwal kerja yang lebih fleksibel ya. Kemudian ada kebijakan hari tanpa angkutan pribadi. Ini di Semarang ini sudah mulai bahwa ada di hari Selasa atau apa gitu ya. Semua orang harus menggunakan angkutan umum, tidak boleh menggunakan angkutan pribadi. Kalau yang pegawai negeri sipil wajib ya menggunakan angkutan umum misalnya seperti itu. Kemudian untuk angkutan barang juga dilakukan pembatasan waktu angkutan barang. Contohnya angkutan barang hanya boleh misalnya beroperasi pada pukul 19 malam ke atas misalnya ya. Seperti itu. Nah, untuk pergeseran rute lokasi misalnya bisa dilakukan dengan penerapan electric road pricing. Ini contohnya ada di Singapura ya. Ada satu ruas jalan tertentu yang menerapkan ERP itu, Electronic Road Pricing. Kemudian kalau di Indonesia sepertinya belum memang. Kemudian mungkin ini juga di negara lain ada area licensing scheme. Kemudian ada juga dengan road pricing dengan sistem stiker di mana hal ini dapat mengurangi penumpukan arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu dan menyebarkan pada ruas-ruas jalan lain yang tidak macet. Kayaknya itu dulu pernah mau di Jakarta itu mau dilakukan penerapan ERP di daerah Sudirman ya, daerah yang cukup elit di Jakarta, tapi sepertinya belum jadi dilakukan.
Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan rute angkutan barang, di mana misalnya kalau di Magelang, angkutan barang hanya boleh melewati daerah lingkar kota Magelang ya, daerah apa namanya, Outer Ring Road ya. Kalau di Magelang itu ada jalan lingkarnya ya. Begitu pula di kota-kota lain, misalnya saya kalau ketemu mau ke arah Solo itu juga ada jalan lingkar khusus angkutan barang. Kemudian di daerah ke arah Kudus, Demak itu juga kalau tidak salah ada jalan lingkar khusus untuk angkutan barang. Ini adalah contoh pergeseran rute atau lokasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Ada juga dengan pergeseran moda, di sini adalah carpooling, misalnya ada penerapan bis karyawan gitu ya, bus sekolah, di mana anak-anak sekolah karyawan tuh ya harusnya naiknya ya bis antar jemput itu ya. Nah, ini juga ada juga konsep 3-in-1 di DKI Jakarta yang sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian ada kebijakan peningkatan pelayanan angkutan umum melalui kombinasi strategi prioritas bis, kebijakan parkir, batasan lalu lintas, sistem angkutan umum massal, dan fasilitas pejalan kaki yang merupakan usaha-usaha untuk mengarah pada terjadinya proses pergeseran moda. Nah, kalau orang diarahkan ke angkutan umum, tapi angkutan umumnya juga sudah bagus, pelayanannya sudah nyaman, aman. Nah, ini ada pergeseran moda sehingga kendaraannya juga tidak menimbulkan kendaraan pribadi tidak berkurang, kemudian tidak menimbulkan kemacetan kembali. Kemudian yang ketiga adalah pergeseran moda transportasi ke moda telekomunikasi. Ya, strategi ini perlu diperhatikan karena proses pemenuhan kebutuhan tidak selalu harus dipenuhi dengan proses pergerakan. Kebutuhan yang bersifat informasi dan jasa dapat dipenuhi dengan menggunakan moda telekomunikasi. Penggunaan varietas email, faksimiil, internet akan sangat membantu mengurangi jumlah pergerakan karena proses pemenuhan kebutuhan yang bersifat informasi dapat dilakukan tanpa seseorang harus bergerak. Nah, ini sangat dirasakan di masa pandemi COVID ini ya. Jadi kita harus di rumah saja. Nah, kalau misalnya rapat-rapat yang biasanya harus ke gedung A, sekarang rapatnya menggunakan Zoom meeting. Kemudian kalau sekolah pun demikian, sekolahnya dari rumah. Ini juga pergeseran moda transportasi ke moda telekomunikasi yang saya rasa ini sekarang sudah mulai banyak dilakukan. Jadi kalau dulu orang tuh harus dari Jogja, harus rapat ke Jakarta, harus naik pesawat, terus di sana harus naik banyak sekali moda yang harus digunakan. Kalau sekarang dengan adanya Zoom meeting, sekarang malah orang-orang jadi terus tidak usah ke Jakarta, langsung menggunakan Zoom saja. Ini tinggal bagaimana kita menyikapi dan menggunakan teknologi yang ada. Yang terakhir adalah pergeseran lokasi tujuan, yaitu dengan mengarahkan tata guna lahan sedemikian rupa sehingga pergerakan bangkitan dan tarikan pergerakan hanya pada lokasi berdekatan. Nah, ini tadi sudah ada di kebijakan di Ibu Kota Negara Baru, ya, dia ada mengembangkan tata guna lahan karena dia masih belum terbangun sepenuhnya. Jadi tata guna lahannya harus rancang sedemikian rupa sehingga nantinya akan bangkitan dan tarikan transportasi hanya terjadi pada lokasi yang berdekatan saja sehingga tidak lama yang ada di jalan ya. Kemudian penyebaran lebih merata pada sentra-sentra primer dan rayonisasi sekolah di daerah perkotaan ini sudah dirasakan sekarang. Kalau sekolah itu harus yang dekat-dekat saja ya. Ini juga mendukung kebijakan pergeseran lokasi sehingga orang itu tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan kebutuhannya untuk sekolah. Semakin jauh seorang bergerak, maka semakin besar kontribusinya terhadap terjadinya kemacetan. Nah, demikian materi yang mungkin dapat saya sampaikan untuk menambah pengetahuan kita tentang kebijakan transportasi yang mendukung transportasi berkelanjutan. Banyak sekali yang kita bahas mengenai transportasi berkelanjutan, tentang bagaimana kita contoh-contoh daerah yang contoh-contoh daerah Ibu Kota Negara Baru misalnya mengembangkan transportasi berkelanjutan juga, kemudian IT ada di situ, ada ITS-nya juga, kemudian ada yang terakhir tentang transportasi demand management atau kebutuhan akan permintaan transportasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.